Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan, kita bangun dengan tubuh yang sehat, karena pertolongan Tuhan kita ada sebagaimana ada. Pada pagi hari ini sebelum kita bekerja, bahkan melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan harus mempunyai hidup dalam karakter Kristus. Karakter adalah sifat, perilaku, atau kelakuan atau pembawaan pribadi lepas pribadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sifat bawaannya Bapak Ibu. Karakter Kristus itu adalah perbuatan Yesus yang pernah dilakukan Allah bagi kita. Karakter Kristus banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, Kristus itu penuh kasih, Yesus itu mengampuni, Yesus itu melayani, Yesus adalah setia dan adil, Yesus itu berkorban dan tidak ada yang namanya kebohongan, dan masih banyak Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Butuh pengakuan Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan melakukan kesalahan besar atau kecilnya, sama-sama untuk belajar untuk mengakui kesalahan kita. Tidak ada yang namanya pembelaan diri. Kalau kita salah mengakui, kita akui bahwa kita salah. Tapi terkadang banyak anak-anak Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan ketika melakukan kesalahan sulit untuk mengakui kesalahan tersebut. Karena kenapa? Dia takut. Takut kalau orang mencela dia, takut kalau orang menyalahkan dia, takut kalau orang menjauhi dia, dan masih banyak Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa hidup dalam karakter Kristus, mengakui tidak ada kebohongan, tidak ada yang namanya dusta Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tidak mengakui kesalahan kita, itu sama halnya menipu diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam hidup kita. Di ayat 10 di ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang adil dan setia, Tuhan yang mengampuni kita, bukan hanya mengampuni, tetapi Tuhan akan menyucikan setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, salah di hadapan Tuhan, kita akui, karena Tuhan yang akan mengampuni, bahkan menyucikan setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memperbaharui hidup kita. Mengapa kita harus hidup dalam karakter Kristus? Di ayat 5 pasal 1 firman Tuhan berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kegelapan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya tersembunyi. Di dalam Tuhan adanya adalah terang, cahaya. Tidak ada kebohongan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Makanya pentingnya hidup di dalam karakter Kristus. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, kita juga harus bisa melakukan hal demikian. Baik kepada diri kita sendiri, baik keluarga, baik lingkungan, baik dalam tim kerja, maupun dimanapun kita berada, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengakui apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, bukan hanya menyucikan, tetapi Tuhan akan membela kita. Tanpa kita membela diri kita sendiri, Tuhan yang akan membela kita. Tanpa kita sadari, Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu,
firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap mengakui setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, kiranya Tuhan yang menolong dan membela hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati setiap pekerjaan, berkati kegiatan di sepanjang hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan disembuhkan, mereka akan ditolong, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni kehidupan kami, layakan kami, kiranya kami boleh berkenan tetap di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah di sepanjang hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat.